berita dari Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tercengang ketika melihat tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan ya. Dan dia pun menghimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan seperti sofa, lemari, sampai juga kulkas ke sungai, ke Manggarai. Ampun. Berarti warga Jakarta itulah warga-warga yang kaya. Iya. Yang dibuang itu kan yang dianggap sudah tidak terpakai lagi gitu. Sofa, kulkas, terus lemari. Masalahnya minggu kemarin istri saya nyuruh saya berenang di Sungai Manggarai. Jangan saya udah gak kepake lagi. Hampir. Ada lagi ini berita dari Amerika. Sebuah studi dari University of Alabama Birmingham menunjukkan bahwa seseorang yang berusia 45 tahun ke atas yang berolahraga rutin dapat mencegah risiko stroke. Gitu ya. Memang stroke adalah penyakit yang ditakuti para pria. Kenapa? Soalnya para pria tuh bingung. Ini penyakit apa bonek datangnya stroke? Bukan. Hah? Lain ya? Sekarang kita berjalan ke Jakarta lagi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menghimbau kepada para calon pemudik agar tidak mudik sendirian. Karena calon pemudik yang mudik sendirian akan dijadikan korban potensial bagi calon pelaku. Gitu ya. Ini bisa menjadi sebuah bisnis sebenarnya ya. Kalau misalnya di Jakarta tuh kalau ada hujan ada ojek payung. Naik mobil sendirian takut hilang ada ojek 3-in-1. Perlu juga adanya ojek pemudik. Ojek pemudik. Benar, kalau lagi di misalnya kamu rambutan nih sendirian, ada juga yang ojek. Bu, ojeknya bu, sendirian bahaya bu. Ojeknya kakak, ojeknya kakak, sendirian kak. Daripada dicopet kakak. Ini ada berita tentang eyang kita, ya. Kuasa hukum Eyang Subur, Ramdan Alamsyah, akan memproduksi film yang berisi tentang kisah perjalanan cinta kliennya Eyang Subur. Dan rencananya film yang berjudul Antara Cinta dan Syariat ini akan tayang pada September 2013. Gitu ya. Saya sebenarnya salut juga sama Eyang Subur, mampu memanfaatkan momen saat dia lagi banyak diberitakan, dia menjadi ingin menjadi artis atau juga aktor ya. Memang sebenarnya masuk akal karena sehari-hari kehidupan Eyang Subur juga dekat dengan para aktor dan aktris yang datang ke tempatnya Eyang. Gitu. Satu-satunya yang tidak bisa dijadikan lahan untuk Eyang Subur adalah kalau misalnya Eyang Subur ingin jadi aktris cilik. Itu nggak mungkin. Nah sekarang kita akan melihat selain seseorang biasa yang menjadi artis, ternyata artis juga banyak mengambil profesi sebagai pegawai negeri sipil. Siapa saja mereka? Silakan Hesti. Yang pertama yaitu Rizal Edwin Manansang. Edwin Manansang adalah anggota Trio Libels dan juga presenter di berbagai acara televisi. Ini ternyata telah bekerja sebagai PNS selama 25 tahun sejak tahun 1995. Dan saat ini Edwin Manansang menduduki jabatan sebagai Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi dan Multilateral di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dengan golongan 4B. Jadi selain dia artis, dia juga ternyata PNS juga ya? Iya, PNS juga. Jadi walaupun dia seorang artis, tapi karirnya manangsang juga di pegawai negeri. Nyangsang. Oh, nyangsang, beda ya. Yang berikutnya. Ya, yang satu ini yaitu Shirley Malinton. Shirley Malinton adalah bintang film Gita Cinta dari SMA pada tahun 1979. Bersama Rano Karno pada tahun 1989, Shirley mengundurkan diri dari dunia hiburan dan memutuskan untuk bekerja menjadi PNS. Bekerja sebagai PNS di Kementerian Luar Negeri dan saat ini Shirley bertugas sebagai diplomat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago. Chicago. Yeah. Dengan jabatan Konsul Fungsi Penerangan Sosial Budaya sejak tahun 2008. Wow. Berikutnya yaitu Shruti Respati. Shruti Respati adalah seorang sinden, penyanyi keroncong jazz yang berasal dari Solo. Selain itu ia juga menjadi presenter berita di TV lokal di Solo. Seorang sinden yang berasal dari Solo. Nah dia juga ternyata saat ini tercatat sebagai salah satu pegawai negeri sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Wah ini juga suaranya sangat luar biasa.